makanan semakin buruk, bergerak semakin sedikit. Ya. Baik dokter, ini topik yang menarik nih soal anak muda gampang sakit gitu. Memang dokter melihatnya seperti itu, anak-anak muda sekarang sedikit-sedikit demam, sedikit-sedikit pusing gitu-gitu. Iya, sebetulnya gampang sakit tuh nggak cuma badannya, fisiknya juga. Kan kemarin lagi Hmm, beredar tuh apa eh, apa dokter? apa istilahnya? Mental health. Apa? Iya, mental health. Hmm, Dan memang manusia itu eh, dibagi menjadi dua, jiwa dan raga gitu. mhm, Dua-duanya harus sehat dan mhm. harus diakui dengan perkembangan teknologi zaman sekarang yang sedemikian cepatnya, Mhm. yang sedemikian masifnya, itu membuat mm, kesehatan di satu sisi membaik, tapi di sisi lain kesehatan juga memburuk. Bingung kan? Bingung dok, membaiknya gimana? Iya, membaik gini. Dalam arti alat-alat kedokteran untuk mendiagnosis penyakit berkembang dengan pesat. Alat-alat kedokteran untuk membantu dokter melakukan pengobatan terhadap pasien juga berkembang dengan pesat. Ya, Kemudian obat-obatan baru mhm, banyak ditemukan, mhm. ilmu-ilmu pengetahuan baru banyak ditemukan, dan penyakit baru juga banyak Iya, ditemukan. iya, Nah, eh, perkembangan yang sedemikian pesatnya dalam bidang kedokteran membuat umur harapan hidup manusia menjadi lebih panjang, betul. ya kan? Nah, ini sisi yang positifnya. Mhm. Sisi yang negatifnya, perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga membawa dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Dalam arti gini, kalau zaman dulu saya masih kecil, dulu banget, ya Allah, dulu banget. Tahun berapa Itu dok? jangan disebut, Hmm. pantang loh kalau nanya perempuan. Ya zaman dulu banget kalau Ya, kita mau makan misalnya, mau makan peyek deh gitu ya. ya. Kan kudu ke pasar dulu ya. Mhm. Beli dulu kacangnya, beli dulu Mhm. tepungnya, beli Betul, dulu minyaknya gitu. betul. Tapi kalau zaman sekarang, eh, kita pelan-pelan deh berkembang. Sesudah saya mungkin kuliah gitu ya, Mhm. itu udah bisa banyak tempat-tempat yang menjual peyek. Kita tinggal jalan doang ke depan rumah atau ke ujung gang gitu, udah ada Betul, tukang peyek gitu betul, kan. betul. Tapi dengan zaman sekarang kita nggak perlu berdiri dari tempat duduk, pakai Mhm. jari aja, tek 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 tek, tek, Datang datang kayaknya. semua ke depan kamar gitu kan. Bener. Jadi hal itu membuat manusia semakin terbatas ruang geraknya, dalam arti semakin sedikit bergerak, dan makanan-makanan Oh, yang oke. ada zaman sekarang semakin tinggi kalorinya, Mhm. semakin manis, semakin berminyak, dan semakin besar. Zaman saya dulu burger yang terkenal itu gitu Mhm. ya, itu ukurannya kecil banget gitu loh. Zaman sekarang ya ampun, burgernya kayaknya kalau Iya, mau mangap gitu, betul, betul, betul. udanil baru muat gitu loh. Saya Iya, nggak iya. muat loh. Saya muat. Saya kalau makan atas dulu baru bawah dulu. Untung Itu saya bukan nggak doyan. burger dong, Dok, namanya. Namanya burger kan gigitnya sekali. Kalau Nggak dimakan muat gimana dong? Masa dipenet dulu baru dimakan? Nggak Oke. muat. Jadi itu eh, makanan semakin buruk, bergerak semakin sedikit. Ya, Walaupun ya di sisi lain memang dengan kemudahan teknologi kita bisa lebih gampang, dalam arti misalnya mau olahraga susah nih ke gym gitu, ya udah bisa olahraga di rumah gitu kan, betul, banyak pakai internet bisa. Mau betul, belajar zumba bisa pakai internet kalau betul. mau gitu kan. Jadi memang teknologi itu seperti pisau bermata dua, di Ya. satu sisi membawa manfaat, di sisi lain juga bisa menjadi apa ya, mudarat. Oh iya, Jadi bijak-bijaklah kita mengambil sisi-sisi yang positif mhm, dari teknologi supaya kita semakin sehat. Jadi tujuannya nggak cuma umur panjang, tapi umur panjang dan sehat sampai akhir. betul. Nah, apakah dengan kondisi teknologi dan apa namanya, modernisasi saat ini, itu yang banyak terdampak adalah anak-anak muda nih, sehingga mereka semakin, rentan terhadap sakit? Iya, karena
Kalau dilihat ya pola makan deh. Mm-mm. Kalau nawarin nenek kita makan pizza, Mm-mm. kayaknya pada nggak doyan ya. Mungkin nenek-nenek zaman sekarang yang masih doyan ya, maksudnya Iya, nenek modern gitu. nenek Tapi kalau modern. nenek-nenek yang zaman dulu yang benar-benar makannya itu masih uh, metik di kebun, ibu Mm-mm. saya termasuk yang masih seperti itu. Kalau mau Oh, masak ke halaman dulu, petik sana, petik sini, petik sana, petik sini. luar biasa loh. Nah, kalau ibu-ibu atau nenek-nenek zaman itu rasanya untuk mengubah diri menjadi pola makan yang seperti sekarang Mhm. rasanya susah ya. Mhm. Mhm. Terus untuk disuruh diem Ya, juga rasanya susah karena betul. orang zaman dulu tuh kalau diem rasanya gimana gitu. Iya, iya. Bener Kok nggak coba Daniel pegel-pegel kalau pulang sakit? kampung? Iya, iya, betul, betul. Kayaknya lihat dia duduk tuh susah bener gitu. Suruh duduk Mhm. ada aja, ntar Mhm. nyapu lah, ntar Mhm. apalah Mhm. gitu. Mhm. Bener Mhm. nggak? Betul, betul, betul. Tapi anak zaman sekarang, wow, suruh makan apa aja, nyoba aja, ayo aja Mhm. gitu. Mhm. Belalang digoreng, ayo Ayo. coba Heeh. gitu kan. Ah, terus apa? Pokoknya makanan-makanan yang aneh, makanan-makanan yang sedang kekinian, itu Mhm. mereka berani mencoba dan ah, bisa beradaptasi dengan rasanya dengan cepat gitu, Mhm. dan bisa menyukainya. Dan sialnya makanan-makanan yang kekinian itu jarang yang sehat. Oh iya. Iya. Oke, jadi apa namanya, gaya hidup mereka yang membuatnya semakin rentan nih dengan penyakit-penyakit. Iya, Oke. dan juga mungkin ya, mungkin uh, sebagian anak-anak zaman sekarang itu Mhm. dibesarkan dengan cara yang terlalu baik sehingga kurang menderita dalam tanda kutip, kurang jorok dalam tanda kutip gitu. Kurang jorok. Sehingga daya tahan tubuhnya tidak terasah, Mhm. tidak berpengalaman gitu. Mhm. Hal yang sederhana, begitu lahir bayi zaman dulu jarang banget yang sesar, Iya, ya kan? betul. Nah, coba zaman sekarang, cari tanggal cantik, gitu. Iya, Tanggal 3 bulan 3 3. 2003 gitu. Tanggal 5 bulan 5, kan suka mencari-cari tanggal Betul. cantik. Sehingga sesar juga menjadi sesuatu yang favorit. Kemudian ibu-ibu zaman sekarang takut menderita, takut bagian tubuhnya menjadi rusak oleh Mhm. proses kelahiran, Mhm. sehingga banyak pilihan dijatuhkan pada seksio sesaria, sesar gitu Mhm. ya. Mhm. Padahal ketika bayi dilahirkan melalui jalan lahir yang sewajarnya, Mhm. melalui Mhm. jalan lahir yang normal, Mhm. tidak melalui perut, itu bayi terpapar pada bakteri-bakteri yang ada di sepanjang saluran persalinan ibu. Mhm. Mhm. Nah, bakteri-bakteri ini adalah bakteri-bakteri baik yang kemudian akan menempel di atas permukaan tubuh bayi Mhm. dan akan masuk ke dalam saluran pencernaan bayi, dan ini menjadi modal dasar untuk menjaga kesehatan si bayi. Karena bakteri baik ternyata setelah diteliti sekian lama, penelitiannya mulai heboh itu di awal tahun 2000, Mhm. itu ternyata bakteri baik di dalam tubuh kita membantu menjaga daya tahan tubuh, membantu kita menjaga berbagai fungsi di dalam tubuh, termasuk membuat beberapa jenis vitamin, termasuk juga membuat kita jarang sakit Mhm. gitu. Itu kalau bayinya lahir tidak melalui jalan lahir, tidak terpapar oleh bakteri-bakteri itu, sehingga apa ya, kurang beragam Ya, bakteri yang ya. ada di dalam tubuhnya. Mhm. Kemudian menyusui juga, menyusui itu ketika si mulut anak masuk ke dada payudara ibunya, Mhm. itu kan payudara ibunya kulitnya itu penuh dengan bakteri, karena Betul. kulit kita tuh nggak pernah bisa steril yang Mhm. sesteril-sterilnya gitu Mhm. ya, Mhm. kecuali dibakar. Hangus dong. Waduh. Nah, ketika si bayi itu menyusui dalam posisi yang alamiah, yang natural, maka sebagian
bakteri baik tertelan juga. Ya. Kemudian di dalam ASI ada juga bakteri baiknya Mhm. dan ada prebiotiknya. Bakteri baik itu adalah probiotik, prebiotik itu adalah makanan untuk Ya. probiotik. Jadi Probiotik. makanan untuk si bakteri-bakteri, Hmm. jamur atau virus yang baik bagi tubuh kita itu ada di dalam ASI. Nah, kalau si bayi dikasih susu formula, memang ada beberapa susu formula yang menambahkan probiotik, Mhm. tapi di dalam susu formula tidak ada prebiotik yang cocok untuk probiotik yang natural ada dalam air susu. Jadi memang banyak hal-hal yang zaman sekarang membuat daya tahan tubuh menjadi buruk, itu mulai dari bayi gitu. Ya. Belum ntar anak-anaknya, Mhm. remajanya, Mhm. belum pola tidurnya, stresnya, kebiasaan buruknya, banyak deh. Bisa 3 Oke. tahun kita nggak kelar nanti. Iya, ya kan? Kita